Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nandiro, dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Baik, dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang jurnal dan buku besar. Setelah di video sebelumnya sudah saya paparkan terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang saya masuk ke siklus akuntansi yang pertama, yaitu jurnal dan buku besar. Nah, tujuan dari akuntansi itu adalah ada beberapa ya, yang bagi orang-orang yang membutuhkan atau yang berkepentingan terhadap laporan akuntansi, karena kegiatan utama akuntansi adalah mengolah data keuangan dengan menganalisis transaksi, mengukur, mencatat, dan kemudian memprosesnya hingga menghasilkan laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan itu nanti akan mencapai tujuan. Yang pertama itu adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Jadi akuntansi itu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, itu adalah dasar bagi para pemangku kepentingan untuk menetapkan strategi perusahaan. Jadi kalau perusahaan para pemangku kepentingan atau pemilik itu sudah tahu laporan keuangan, sehingga mereka sudah tahu bagaimana kinerja keuangan perusahaan, itu bisa mereka jadikan dasar untuk menyusun strategi perusahaan ke depannya. Strategi penghematan biaya, strategi peningkatan penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah efisiensi manajemen. Nah, dari laporan keuangan, manajemen juga bisa melakukan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan. Apakah itu penghematan biaya atau mungkin strategi efisiensi manajemen dari segi pemilihan supplier dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga ngecek efisiensi pemasaran, karena kan di laporan keuangan nanti tergambar penjualannya berapa, tahun kemarin berapa. Nah, itu digunakan untuk menyusun efisiensi manajemen. Nah, yang keempat, yang terakhir, jika akuntabilitasnya sudah baik, strategi yang dilakukan sudah baik, dan pengelolaan sumber dayanya sudah efisien, maka goalnya adalah pelayanan yang baik kepada konsumennya. Nah, ini adalah tujuan akuntansi. Untuk itu, proses akuntansi itu harus dilakukan dengan teliti, ya, karena memang informasi yang dihasilkan oleh akuntansi itu sangat berguna bagi pengambilan keputusan. Kalau informasinya salah, jelas nanti pengambilan keputusannya juga bisa jadi salah. Ini siklus akuntansi yang dimulai dari bukti transaksi yang akan kita analisis dan kita identifikasi, kemudian kita tulis atau kita bukukan dalam jurnal umum, lalu buku besar, kemudian dibuatlah neraca saldo, jurnal penyesuaian sesuai dengan kebutuhan, kemudian dibuat neraca lajur dan laporan keuangan, sampai jurnal penutup dan jurnal pembalik. Nah, yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah untuk pembuatan jurnal transaksi dan buku besar. Nah, ini proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Yang pertama adalah diawali dengan adanya bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini nanti akan kita identifikasi transaksi tersebut memerlukan jurnal atau tidak. Karena ada beberapa transaksi itu yang tidak memerlukan jurnal. Misalnya apa? Ditandatangani perjanjian kredit. Nah, kalau hanya ditandatangani, berarti kan belum diterima pencairan kredit. Maka itu tidak perlu dibuatkan jurnal, hanya perlu dibuatkan memo. Kemudian kita juga harus tahu penggolongan akun. Karena nanti kalau transaksi tersebut memerlukan jurnal, kita harus mencatatnya ke dalam jurnal umum. Nah, di dalam membuat jurnal umum, kita harus tahu akun apa yang akan kita gunakan dalam mencatat suatu transaksi. Nah, penggolongan akun nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ini pencatatan transaksi ke dalam jurnal atau penjurnalan adalah proses pencatatan ke dalam jurnal secara
kronologis atau urut waktu sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi bisnis. Nah, sehingga di dalam membuat jurnal kita harus secara kronologis ya, urut waktu. Kalau terjadinya tanggal 2 ya dibuatkan jurnal tanggal 2 dan seterusnya. Kemudian jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai jenis transaksi bisnis disebut dengan jurnal umum. Nah, ini alur terjadinya sebuah transaksi. Yang pertama adalah dimulai dari persetujuan transaksi, entah itu transaksi pembelian barang, entah itu transaksi penjualan, atau mungkin transaksi pengeluaran untuk pembayaran beban dan lain sebagainya. Kemudian terjadilah transaksi dengan rekanan terkait, dokumen disiapkan berupa bukti transaksi, kemudian catat ke dalam jurnal, lalu posting ke buku besar. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan, mencatatnya ke dalam jurnal dan posting ke buku besar. Nah, ini contoh penjurnalan. Ini ada sebuah transaksi bisnis, yaitu pada tanggal 1 Juni Mutiara Daraja menginvestasikan dana dan peralatan foto masing-masing senilai 10 juta dan 15 juta ke dalam perusahaan sebagai modal awal. Nah, pencatatannya ke dalam jurnal umum seperti apa? Kasnya debit, karena kas bertambah ya, kan dia menginvestasikan uang tunai 10 juta. Ini kasnya bertambah sebesar 10 juta. Peralatan foto bertambah sebelah debit sebesar 15 juta. Modal Mutiara bertambah sebesar 25 juta. Nah, di dalam membuat sebuah jurnal kita juga harus berpedoman pada saldo normal akun. Ya. Kalau nggak salah di video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan saldo normal akun. Jadi untuk penggolongan akun aset, saldo normalnya sebelah debit. Artinya apa? Jika dia bertambah maka mencatatnya sebelah debit. Untuk penggolongan golongan akun modal, saldo normalnya di sebelah kredit. Sehingga kalau modal bertambah, jurnalnya di kredit. Nah, berikutnya ada transaksi tanggal 5 Juni, fotokopi Mutiara menyerahkan jasa pada pelanggannya dan menerima pembayaran secara tunai sebesar 2.500.000. Pencatatannya ke dalam jurnal gimana? Kas pada pendapatan jasa, kasnya debit, pendapatan jasa kredit. Oke, contoh berikutnya. Tanggal 10 Juni, fotokopi Mutiara membeli perlengkapan sebesar 5.500.000 dan baru dibayar 2 juta. Sedangkan sisanya baru akan dilunasi pada minggu depan. Oke, membeli perlengkapan ya. Secara kredit. Nah, gimana? Perlengkapan bertambah sebelah debit 5.500.000. Kasnya berkurang karena dia bayar 2 juta sehingga kasnya berkurang 2 juta sebelah kredit. Utang usaha bertambah sebelah kredit sebesar 3.500.000. Karena 5.500.000 ini yang 2 juta dibayar, yang 3.500.000 baru minggu depan. Oke, berikutnya setelah kita bikin jurnal, kita posting ke buku besar. Nah, posting ke buku besar itu adalah pemindah bukuan atau posting itu sama dengan pemindah bukuan ya. Adalah suatu proses untuk memindahkan akun-akun yang ada di buku jurnal ke dalam akun-akun yang ada di buku besar. Buku besar itu merupakan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan. Akun-akun yang ada di buku besar bisa akun bentuk T dan akun bentuk kolom. Intinya kalau buku besar itu adalah rekapan dari jurnal. Ya, nanti jurnal itu kan tadi ada kas, ada perlengkapan, ada modal. Nah, itu nanti akan kita kelompokkan sesuai dengan akunnya, itu di buku besar. Nah, ini penggolongan akun berdasarkan sifatnya. Ada akun real dan akun nominal.
Akun real itu apa saja? Akun aset, akun kewajiban, akun ekuitas, yang dimana akun-akun ini adalah komponen penyusun neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan akun nominal ada akun pendapatan, akun beban, dan akun prive atau pengambilan kas oleh pemilik. Daftar akun adalah daftar yang berisikan akun-akun, nama akun, dan nomor akun yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, ini penggolongan akun, ada aset, kewajiban, dana sirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban. Yang masuk dalam elemen aset apa saja? Ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan, ada piutang usaha, dan aset tetap, ya, berupa gedung, tanah, kendaraan. Kalau kewajiban, bisa kewajiban kepada bank, utang kepada kreditor lainnya. Nah, ini contoh bagaimana kita menjurnal dan kemudian mempostingnya ke buku besar. Pada tanggal 1 Desember, Net Solution membayar premi asuransi 2.400 untuk 2 tahun mendatang. Nah, jurnalnya gimana? Asuransi dibayar di muka pada kas. Kenapa asuransi dibayar di muka? Karena masih masa 2 tahun ke depan, ya, 2 tahun mendatang. Nah, ini jurnalnya gini, asuransi dibayar di muka pada kas. Lalu postingnya ke buku besar gimana? Tanggal, nah ini yang bawah ini buku besar, ya. Akun asuransi dibayar di muka. Tanggal 31 Desember, ini dipindahkan tanggalnya ke sini. Kemudian debitnya dipindahkan ke kolom debit juga. Nah, kemudian kita tambahkan jumlah saldonya. Ini halaman 2, ini adalah pos referensi, dan pos referensi untuk jurnal adalah akun nomor 15. Oke, berikutnya. Oh, ini untuk yang akun kas. Kalau yang tadi kan untuk akun asuransi dibayar di muka. Nah, sekarang untuk yang akun kas. Nah, jadi buku besar itu kan rekapan transaksi per akun, ya. Jadi setiap akun nanti diposting sesuai dengan akun-akunnya. Jadi setiap akun nanti akan kita buatkan kolom untuk buku besar. Nah, dari jurnal kita posting ke buku besar. Nah, ini tambahkan jumlah kredit sekian, saldonya debit sekian. Nah, ini pertanyaannya, ini yang 2000 ini dari mana? Dari saldo sebelumnya. Nih, November, 30 November. Oke, itu tadi posting ke buku besar, ya, nanti bisa dicoba. Sekarang kita menyusun neraca saldo. Definisi neraca saldo adalah daftar akun-akun di buku besar yang mempunyai nilai atau saldo pada saat tertentu atau pada periode tertentu. Tujuan menyusun neraca saldo adalah memastikan bahwa tidak ada kesalahan di dalam memposting besarnya nilai dari jurnal umum ke buku besar. Proses penyusunan neraca saldo dimulai dari pemindahbukuan dari jurnal umum ke buku besar. Memastikan adanya saldo di masing-masing akun pada akhir periode, baru kemudian menyusun saldo-saldo tersebut ke dalam suatu formulir yang disebut daftar saldo atau neraca saldo. Memastikan bahwa tidak ada kesalahan di dalam memposting besarnya nilai dari jurnal umum ke buku besar. Jika terdapat kesalahan, maka dibuatkan jurnal koreksi dan melakukan pepostingan ke dalam akun-akun yang sesuai agar saldo-saldo akun yang ada di buku besar menunjukkan saldo yang benar. Ini contohnya. Ini kan neraca saldo. Jadi rekapan saldo dari buku besar. Ini akun neraca dari kas sampai sewa diterima di muka. Kemudian ini akun perubahan modal atau ekuitas. Dan yang ini akun laba rugi, pendapatan dan
semua beban. Kesalahan yang biasanya menyebabkan neraca saldo tidak balance atau tidak seimbang. Yang pertama adalah tidak mencatat transaksi atau memposting transaksi, ya. Jadi mungkin postingnya kelewatan gitu, ada yang terlewat. Yang kedua, mencatat dengan jumlah yang salah, yang sama pada sisi debit dan kredit untuk suatu transaksi. Jadi perhatikan debit kreditnya kalau mau posting. Mencatat transaksi yang sama lebih dari sekali, memposting dengan jumlah yang benar namun pada akun yang salah. Nah ini, kesalahan yang biasanya terjadi yang menyebabkan neraca saldo tidak seimbang: salah menambahkan kolom, memasukkan jumlah saldo akun, saldo dimasukkan salah kolom atau tidak dimasukkan, saldo akun salah, salah dihitung, saldo dimasukkan salah kolom pada buku besar, salah dalam memposting, jumlah yang diposting salah, debit diposting pada kredit atau sebaliknya, atau bahkan lupa tidak diposting. Nah, nanti di dalam mempraktekkan pembuatan neraca saldo diperhatikan ya, ini adalah kesalahan yang biasanya terjadi. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan teman-teman melakukan latihan ya, mengerjakan latihan soal supaya tahu bagaimana cara membuat jurnal sampai posting ke buku besar dan membuat neraca saldo. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.